Kalau kita bicara soal jangkauan Muhammadiyah yang sering terbayang di benak saya itu biasanya klinik kesehatan atau sekolah-sekolah di pelosok Jawa gitu. Mungkin di Sumatera atau pedalaman Kalimantan. Kontribusi mereka di dalam negeri itu kan ya ampun sudah tidak diragukan lagi. Tapi rasanya ya, peta jangkauan mereka selama ini skalanya masih nasional deh. Hehe, dulu mungkin begitu. Dulu. Tapi sekarang, kayaknya peta itu harus kita gambar ulang. Skalanya sudah harus global. Coba deh kalau Anda punya kesempatan jalan-jalan ke Melbourne, itu sebuah kawasan di pinggiran Melbourne, Australia, atau mungkin berkunjung ke Perlis di Malaysia. Anda akan kaget menemukan logo matahari bersinar yang sangat kita kenal itu, terpampang megah di gedung institusi pendidikan yang modern. Tunggu-tunggu. Di Melbourne, Australia. Ini ini beneran di luar bayangan saya. Oke. Selamat datang. Anda sedang menyimak pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas sebuah fenomena yang bisa kita sebut sebagai diplomasi pendidikan. Kita akan lihat bagaimana sebuah organisasi Islam yang lahir seabad lalu di sebuah kampung kecil di Yogyakarta sekarang berhasil mendirikan lembaga pendidikan canggih di negara barat yang sekuler dan jadi pemain penting di kancah pendidikan regional. Betul. Dan misinya itu jauh lebih dalam dari sekedar membangun gedung loh. Kita akan menelusuri bagaimana pendidikan ini bukan cuma soal transfer ilmu, tapi juga menjadi jembatan perdamaian, jembatan toleransi yang nyata. Baik itu di panggung internasional maupun, ini yang mungkin lebih mengejutkan lagi, di pelosok negeri kita sendiri. Ini kisah tentang bagaimana gagasan bisa diekspor secara elegan. Oke, kayak kita bedah ini. Saya paling penasaran sama yang di Australia. Mendirikan sekolah berbasis agama di negara barat yang sekuler, itu pasti bukan perkara mudah kan? Tentu saja tidak. Mari kita mulai dari sana, dari benua kanguru. Di Melton, Victoria, sekarang itu berdiri megah Muhammadiyah Australia College, atau disingkat MAC. Dan ini adalah sebuah pencapaian bersejarah loh, karena MAC ini merupakan sekolah dasar Islam pertama di Australia yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh organisasi dari Indonesia. Saya coba bayangin tantangannya deh. Standar pendidikan di Australia, apalagi di negara bagian Victoria, itu kan terkenal sangat ketat, sangat sekuler. Pasti banyak sekali rintangan, regulasi, kurikulum, sampai mungkin penerimaan dari masyarakat lokalnya. Gimana cara mereka bisa menembus itu semua? Nah, pertanyaan Anda itu langsung ke jantung strateginya. Disinilah letak kecerdasan diplomasi budayanya. Kuncinya, mereka itu tidak datang dengan niat untuk, mengganti atau melawan sistem yang sudah ada. Mereka datang untuk berkolaborasi, memperkaya. Mereka harus bisa menerjemahkan nilai-nilai Islam modern ke dalam bahasa yang bisa diterima, bahkan didukung oleh regulator pendidikan sekuler di Victoria. Menerjemahkan nilai? Itu istilah yang menarik. Prakteknya seperti apa itu? Bentuknya adalah integrasi kurikulum. Jadi MAC ini secara brilian memadukan Victorian kurikulum, itu kurikulum resmi yang wajib diikuti semua sekolah di Victoria, dengan nilai-nilai Islam dan tentu saja keindonesiaan. Jadi para siswa di sana belajar matematika, sains, literasi dengan standar Australia yang tinggi. Tapi di saat yang sama, mereka juga diperkenalkan pada etika Islam yang damai dan budaya Indonesia yang hangat. Ini adalah keahlian yang sudah dibangun lebih dari 100 tahun di Indonesia kan, berdialog dengan berbagai macam kultur. Oh, jadi ini bukan sekolah eksklusif untuk anak-anak Indonesia di sana? Sama sekali bukan. Justru itu indahnya. Muridnya sangat beragam, dari berbagai latar belakang etnis dan negara. Ada satu momen yang menurut saya sangat kuat dan simbolis, yaitu saat upacara bendera. Coba Anda bayangkan, anak-anak dengan beragam warna kulit, asal negara, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Advance Australia Fair secara bergantian. Dengan hikmat. Wah, itu gambaran yang... Sangat kuat. Seringkali kan identitas agama, etnis, dan nasional itu seolah-olah dibenturkan. Di sana, mereka justru menunjukkan bahwa ketiganya bisa saling menguatkan, harmonis. Anda menangkap esensinya, sekolah itu bukan lagi sekedar institusi pendidikan, tapi sudah jadi semacam kedutaan budaya informal. Bahkan dalam dokumen filosofi resmi mereka, MAC secara eksplisit menyatakan komitmen untuk mendukung dan mempromosikan prinsip-prinsip demokrasi Australia, termasuk supremasi hukum, kebebasan beragama,
dan toleransi. Pesannya jelas sekali. Menjadi Muslim yang taat dan menjadi warga negara Australia yang baik, itu dua hal yang sejalan. Dan jangkauan global ini tidak berhenti di Australia saja, kan? Saya baca juga ada ekspansi besar lainnya di negara tetangga. Betul sekali. Untuk menunjukkan skala ambisi ini, kita perlu lihat ke Malaysia. Di sana, pada 5 Agustus 2021, diresmikan University Muhammadiyah Malaysia, UMAM, di Perlis. Ini bukan sekedar program kerjasama atau kelas jarak jauh ya, ini sebuah universitas penuh yang menjadikannya perguruan tinggi Indonesia pertama yang didirikan secara utuh di luar negeri. Ini lompatan besar, dari sekolah dasar di Australia ke universitas penuh di Malaysia. Langkah ke Australia dan Malaysia ini jelas menunjukkan visi global yang luar biasa. Sebuah unjuk gigi yang elegan di panggung internasional. Benar, visi itu menunjukkan kepercayaan diri yang tinggi. Tapi kalau boleh saya katakan ya, jembatan paling fundamental dan mengharukan yang mereka bangun justru bukan di Melbourne atau Perlis. Jembatan itu ada di halaman belakang rumah kita sendiri, di wilayah timur Indonesia. Di Indonesia Timur? Wah, ini memancing ngerasa penasaran saya. Saya pernah baca sekilas istilah Krismuha. Apa ini ada hubungannya? Tepat sekali, Krismuha, kependekan dari Kristen Muhammadiyah. Tapi, sebelum ada kesalahpahaman, ini harus kita garis bawahi dengan sangat tebal. Ini adalah istilah sosiologis, bukan teologis. Ini bukan berarti ada sinkretisme agama atau pencampuran akidah. Sama sekali tidak. Oke, paham. Jadi apa makna Krismuha dalam konteks sosiologis? Istilah ini dipopulerkan dari hasil riset mendalam oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Pak Abdul Mukti. Ini merujuk pada sebuah fenomena sosial di mana para pemeluk agama Kristen Protestan atau Katolik yang menempuh pendidikan di sekolah atau universitas Muhammadiyah, mereka merasa sangat nyaman, bersimpati, dan punya ikatan emosional yang kuat dengan nilai-nilai Muhammadiyah sambil tetap menjadi pemeluk agamanya yang taat. Mereka tidak pernah diminta pindah agama, malah sebaliknya, identitas keyakinan mereka dihormati sepenuhnya. Di mana tepatnya fenomena ini bisa kita temukan? Dan kenapa bisa terjadi ya? Fenomena ini subur di daerah-daerah yang sering kita sebut 3T. Terdepan, terpencil, dan tertinggal. Contohnya di Ende NTT, di Serui Papua, atau di Putusibau Kalimantan Barat. Di banyak wilayah ini, di mana fasilitas pendidikan negeri mungkin terbatas, sekolah-sekolah Muhammadiyah hadir sebagai satu-satunya atau salah satu dari sedikit institusi yang menyediakan akses pendidikan berkualitas untuk semua, tanpa memandang suku atau agama. Mereka mengisi kekosongan dengan komitmen. Saya menemukan satu studi kasus yang benar-benar membuat saya terdiam sejenak. Universitas Muhammadiyah Kupang atau UMK. Konon, di kalangan masyarakat lokal, kampus ini punya julukan unik, Universitas Muhammadiyah Kristen. Julukan itu sangat terkenal di sana. Dan ada alasan kuat di baliknya. Dulu waktu pertama kali saya dengar soal UMK dan julukannya itu, saya juga nggak percaya. Saya pikir itu cuma candaan atau dilebih-lebihkan. Saya harus periksa datanya 3 kali sampai akhirnya sadar. Ini bukan anomali. Ini adalah sebuah model yang berhasil. Seberapa signifikan datanya? Sangat signifikan. Di beberapa periode, jumlah mahasiswa non-Muslim, yaitu Kristen Protestan dan Katolik, di UMK itu bisa mencapai 75 hingga 80%. Dari total seluruh mahasiswa, dosen-dosennya pun banyak yang non-Muslim. Tunggu, 80% di sebuah universitas yang didirikan oleh organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ini pertanyaan yang mungkin sensitif tapi harus ditanyakan. Dengan komposisi seperti itu, bagaimana UMK mempertahankan identitas kemuhammadiyahannya? Apa tidak ada kekhawatiran dari internal organisasi bahwa misi dakwahnya menjadi, katakanlah, melempem atau kehilangan fokus? Itu pertanyaan yang sangat valid dan sering muncul. Jawabannya terletak pada bagaimana mereka mendefinisikan misi dakwah itu sendiri. Bagi mereka, misi utama sesuai amanat konstitusi adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan kata bangsa di situ tidak dibatasi oleh sekat agama, kan?
Dakwah mereka bukanlah dakwah verbal yang mengajak orang pindah keyakinan, melainkan dakwah bilhal, dakwah melalui perbuatan nyata. Bisa dijelaskan lebih lanjut soal dakwah bilhal di UMK itu? Prakteknya sangat konkret. Misalnya, pihak kampus secara resmi akan meliburkan seluruh kegiatan akademik saat hari besar Kristen, seperti Natal dan Paskah, untuk menghormati mayoritas mahasiswanya. Tidak ada paksaan menggunakan atribut keagamaan seperti jilbab bagi mahasiswi non-Muslim. Kampus menjadi ruang yang aman dan terbuka. Misi dakwahnya adalah menunjukkan wajah Islam yang ramah, yang menghargai perbedaan, yang solutif. Identitas kemuhammadiyahannya justru semakin kuat karena ia menjadi teladan toleransi dalam praktek, bukan sekedar teori. Jadi ini adalah implementasi nyata dari konsep rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan dalam bentuk ceramah di mimbar, tapi dalam bentuk kebijakan libur kampus, kurikulum yang inklusif, dan interaksi sehari-hari di koridor. Saya jadi paham sekarang. Tepat. Ini adalah laboratorium toleransi yang hidup dan bernafas, yang dampaknya mungkin jauh lebih efektif daripada ribuan seminar tentang kerukunan. Dan reputasi seperti inilah, baik yang dibangun di panggung global di Melbourne maupun di tingkat lokal di Kupang, yang pada akhirnya menciptakan sebuah daya tarik, magnet. Dunia luar mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Maksud Anda, reputasi ini membuat orang dari luar negeri jadi tertarik untuk datang dan belajar langsung di sini? Persis, ini yang dalam studi hubungan internasional disebut inbound internationalization. Kita tidak hanya aktif mengekspor model pendidikan kita keluar, tapi kita juga menjadi magnet yang mengimpor talenta dan keingintahuan dari seluruh dunia. Kita lihat data dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY. Untuk tahun akademik 2025-2026 saja, mereka menerima 9.369 pendaftar internasional dari 54 negara. 9.000 lebih, itu angka yang masif. Dari negara mana saja mereka datang? Dan apa sebenarnya yang mereka cari di Yogyakarta, yang mungkin tidak bisa mereka temukan di Kairo, Madinah, atau Islamabad? Sebarannya sangat luas. Tentu ada dari negara-negara dengan populasi muslim besar ya, Pakistan, Mesir, Nigeria. Tapi yang menarik, ada gelombang pendaftar yang signifikan dari Eropa, Spanyol, Inggris, Belgia, bahkan dari Amerika Serikat. Dan jika kita analisis lebih dalam, mereka datang bukan hanya untuk belajar ilmu teknik atau kedokteran dalam pengertian klasiknya. Lalu, apa daya tarik utamanya? Banyak dari mereka datang karena ingin melihat langsung dengan mata kepala sendiri bagaimana Islam, modernitas, dan demokrasi bisa hidup berdampingan secara damai di Indonesia. Saya pernah baca testimoni dari seorang mahasiswa asal Belgia di UMY. Dia bilang dia ambil jurusan hubungan internasional, tapi pelajaran terpenting yang dia dapat justru dari diskusi informal di kantin kampus. Mendengar langsung bagaimana teman-temannya yang muslim melihat isu-isu dunia, berdebat secara rasional sambil tetap menjalankan keyakinannya. Itu adalah pendidikan yang tidak akan pernah ia temukan di buku teks manapun. Jadi kampus-kampus ini secara tidak langsung menjadi etalase peradaban Indonesia di mata dunia. Mereka menunjukkan wajah Islam yang berbeda dari apa yang sering digambarkan secara stereotip di media-media internasional. Persis! Mereka datang untuk belajar dari laboratorium sosial kita. Mereka ingin menyaksikan sebuah peradaban Islam yang moderat, maju, dan toleran. Ini adalah bentuk diplomasi yang paling kuat dan otentik. Oke, kita sudah melakukan perjalanan yang luar biasa. Mulai dari terobosan di Melbourne, melompat ke Malaysia, lalu menyelami kedalaman toleransi di Kupang dan melihat daya tarik ribuan mahasiswa asing di Yogyakarta. Kalau kita tarik semua benang ini, apa kesimpulan besarnya? Apa artinya semua ini? Jika kita hubungkan semua titik ini, benang merahnya adalah sebuah konsep yang sangat kuat, soft power, kekuatan lunak. Dunia saat ini yang seringkali tegang karena politik identitas dan konflik, sangat haus akan model Islam yang ramah, cerdas, dan moderat. Inilah yang oleh Muhammadiyah sering disebut sebagai manifestasi dari Islam wasatiyah, Islam jalan tengah, dan Islam berkemajuan. Sebuah gagasan bahwa iman harus berjalan seiring dengan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman. Dan Muhammadiyah melalui pendidikan secara efektif mengekspor gagasan dan model tersebut. Tepat sekali. Jika beberapa negara adidaya mungkin menggunakan kekuatan militer atau pengaruh ekonomi untuk menyebarkan pengaruhnya,
Indonesia melalui gerakan seperti ini, menggunakan pena dan ruang kelas. Mereka mengekspor gagasan, nilai-nilai luhur. Ini adalah diplomasi soft power yang paling elegan dan efektif dari Indonesia untuk dunia. Mereka tidak mengirim senjata, mereka membangun sekolah. Mereka tidak memaksa, mereka mencerahkan. Mendengar semua ini dirangkum, saya merasa sangat bangga menjadi orang Indonesia. Ternyata, di tengah semua hiruk-pikuk berita yang terkadang membuat kita pesimis, ada sebuah kekuatan sunyi dari bangsa kita, yang secara konsisten dan sabar membangun jembatan-jembatan pemahaman di seluruh dunia. Dan kekuatan itu lahir dari sebuah komitmen yang usianya sudah lebih dari 1 abad, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ternyata dampaknya kini meluas hingga ikut mencerdaskan semesta. Sebuah pengingat yang luar biasa bagi kita semua. Untuk Anda yang mendengarkan, ini bukan hanya cerita tentang satu organisasi. Ini adalah cerminan potensi bangsa kita. Mari kita dukung terus pendidikan anak bangsa dalam bentuk apapun, karena terbukti dampaknya bisa melampaui batas-batas negara. Bagikan kisah inspiratif ini, terutama kepada teman-teman Anda di luar negeri, agar mereka tahu wajah Indonesia yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Mencerdaskan semesta.